aja untuk perhitungannya ya, untuk contoh soal perhitungannya. Nah, untuk soal perhitungannya, saya bakal pelan-pelan, menentukan, perhitungan. Jadi nanti kalian bisa lihat ya, eee, prosesnya seperti apa. Nah, untuk perhitungan, casing design itu sendiri, jadi yang pertama itu kita harus mampu menahan beban burst, kemudian juga beban kolapsnya. Jadi kita harus bisa nih menahan kira-kira, beban dari tekanan dalam atau, luar casing. Kemudian juga beban dari tension itu juga seperti apa, dan juga mampu menahan beban tension dari yang ditimbulkan oleh deviasi lubang bor. Tidak ada kebocoran pada sambungan-sambungan casing, mampu menahan beban compression, beban torsi, dan tidak mudah terkena korosi dan kerapuan. Tapi kalau untuk metode casing itu sendiri, yang kita gunakan tuh menggunakan metode maksimum load. Jadi kita menentukan dari jenis casing yang kita gunakan, kita lihat nih kira-kira berapa sih beban burst sama beban collapse yang didapatkan dari si casing itu sendiri. Nah, untuk contoh soalnya di sini sudah ada, yaitu adalah contoh soalnya adalah di bagian surface casing ya. Jadi nanti minggu depan saya ngasih contoh yang di bagian intermediate casing. Oke, di sini ada soal yaitu adalah pemboran sumur X dengan trayek 17,5 inci telah selesai dibor sampai kedalaman 6.200 feet dan akan dilakukan pemasangan casing 13,3/8 inci dengan ID-nya sebesar 12,565 inci dengan panjang sutreknya 80 feet dari dasar lubang dan densitas lumpurnya sebesar 72 PCF. Data program casing tersebut adalah untuk kedalaman 0 sampai 400 feet, lubangnya 26, gradien tekanannya 0,433 psi per feet. Kemudian untuk yang kedua, kedalaman 400 sampai 6.200 feet, lubang 17,5 inci, gradien tekanannya 0,465 psi per feet. Kemudian yang terakhir adalah 6.200 sampai kedalaman 12.000 feet dengan lubang 12/4 inci dengan gradien tekanan 0,48 psi per feet. Gradien tekanan air asinnya sebesar 0,465 psi per feet, gradien tekanan gasnya 0,1 psi per feet. Safety factor burst-nya 1,1 dan collapse 0,9. Buatlah program casing tersebut dengan metode perhitungan burst and collapse atau maximum load. Jika casing yang tersedia di lapangan itu ada 3 grade jenis casing, ada J55, K55, dan L80. Nah, dari 3 grade ini dia tuh juga punya berat, pressure collapse sama pressure burst-nya. Nah, untuk yang J55 beratnya itu adalah 54,50. Kemudian untuk collapse untuk collapse-nya 1130 PSI, untuk burst-nya 2730. Nah, untuk yang K55 beratnya 68, pressure collapse-nya itu 1950. Nah, untuk burst-nya 3450. Nah, untuk yang L80 beratnya 72, collapse-nya 2670, kemudian untuk burst-nya 5380. Nah, cara pertama itu adalah nanti kalian tentukan pressure burst sama pressure collapse di bagian permukaan dan di casing sudutnya. Poin yang paling penting adalah yang pertama, kalian harus tahu dulu di dalam soal ini kalian itu akan pasang casing di kedalaman mana. Nah, di sini kan dikasih tahu ya, pemboran sumur X dengan trek 17,5 telah selesai dibor sampai kedalaman 6.200. Jadi, kedalaman yang akan kalian pasang casing adalah 6.200 ini. Atau casing sudutnya tuh yang ini. Nah, kadang mahasiswa tuh suka salah karena dia tuh berpatokan di data program. Kadang mahasiswa salah, yang harusnya pasang casing yang 6.200 tapi dia pasangnya di 12.000. Nah, itu harus hati-hati nih. Kadang sering salah seperti itu tuh. Untuk penentuan casing sudip nanti di desain casingnya. Jadi jangan sampai salah ya di kedalaman berapa gambarnya. Nah, kemudian step yang pertama yaitu adalah kita tentukan pressure collapse di masing-masing data. Nah, pressure collapse itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu adalah di bagian permukaan dan juga adalah di bagian di casing sudut. Jadi nanti kalian bakal gambar nih. Contoh aja ya. Ini adalah yang di atas itu adalah permukaan. Dan di bawah itu adalah casing sudut. Nah, nanti kalian tentukan nih berapa sih pressure collapse di permukaan dan di casing sudutnya. Sama untuk yang di burst juga berapa yang di permukaan, berapa yang di casing sudutnya. Jadi kalian tentukan. Nah,
Untuk menentukannya itu sendiri, kalau untuk untuk permukaan sama casing sudip itu adalah pressure, tekanan. Nah, untuk yang sumbu ini adalah kedalaman. Atau nah, kedalaman itu tinggal kalian lihat, dia itu pasang casingnya di sampai kedalaman berapa. Itu di sini ya, adalah 6.200. Berarti H-nya itu sampai 6.200. Ya, mungkin nanti habis perhitungan ini mungkin saya jelasin gambar casingnya. Oke. Yang pertama adalah menentukan pressure collapse di permukaan. Kalian perlu diingat, untuk menentukan pressure collapse di permukaan, itu nilainya selalu 0. Pressure collapse di permukaan itu nilainya selalu 0. Jadi nanti kalau ngitung bagian step yang pertama, pressure collapse di permukaan itu nilainya selalu 0. Kemudian setelah itu kalian menentukan pressure collapse di casing sudip. Yaitu adalah pressure collapse casing sudip sama dengan densitas dikali H dibagi 144. Nah, jangan sampai salah nih. Dikalinya H ya. H-nya itu adalah H dari si casing sudipnya. Kedalaman akan kalian pasang casingnya itu di kedalaman berapa. Kadang mahasiswa karena kurang teliti, dia malah mengalihkan TD. Itu salah. TD itu total dipnya. Yang harus kalian itu adalah H dari si casing sudip itu berapa. Udah tinggal kalian lihat aja. Densitas lumpurnya 72 PCF. Kemudian H-nya atau kedalaman casing sudipnya 6.200. Tinggal kalian masukin 72 dikali 6.200 dibagi 144. Maka pressure collapse di casing sudipnya sebesar 3.100 PSI. Sampai sini untuk step yang pertama jelas. Ada yang ingin kalian tanyakan nggak? Bang. Ya, silakan. Bertanya, yang 0 itu memang kalau di permukaan selalu 0 ya, Bang? Ya, di permukaan selalu 0. Sama yang mat wedge itu memang satuannya PCF ya, Bang? Iya, satuannya di sini kita menggunakan PCF ya. Oh ya, Bang. Baik, Bang. Iya, karena pembaginya berbeda di sini. Saya lupa nih, 144-nya itu ada satuannya. Ada satuannya untuk ngilangin dari si PCF-nya itu. Nanti saya kasih deh untuk rumus ini. Ini ada lanjutannya, makanya densitasnya itu dia pakai PCF. Di sini dia datanya. Karena untuk data densitas itu juga di lapangan kadang ada yang pakai SG, ada yang pakai PPG, ada yang pakai PCF, Wikit dan lain-lainnya gitu. Sampai step yang pertama jelas. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke step yang kedua? Kalau ada yang bingung bilang ya. Jadi enak ngejelasinnya saya. Bang. Ya. Mohon maaf tadi saya agak terputus-putus. Ini kotak yang di bawah itu untuk penentuan apa ya, Bang? Untuk yang mana? Oh, kotak bawah ini. Ini untuk menentukan nanti kan untuk menentukan pressure collapse itu sendiri kan ada dua nih. Yaitu adalah di permukaan dan juga di casing sudip. Nah, di permukaan itu yang mana sih? Di casing sudip itu yang mana? Nah, untuk di permukaan itu di bagian atas. Yang di bagian atas ini permukaan, yang di bawah bagian bawah sini adalah casing sudip. Nah, untuk bagian atas ini yang kita masukkan adalah pressure. Jadi pressure di permukaan sama pressure di casing sudipnya. Nah, yang bagian sini ini adalah kedalamannya. Nah, kedalaman pada saat akan kalian pasang casing. Pasang casingnya itu di berapa? Nah, kadang mahasiswa, saya balik lagi ya, tadi mahasiswa kadang suka salah nih untuk menentukan kedalaman pasang casingnya itu berapa. Kadang yang dimasukin itu adalah total dipnya, itu salah. Kalian pasang casingnya itu sesuai dengan kedalaman yang ada di soal aja. Bukan dari total dipnya. Jadi nggak boleh lebih ya. Di sini 6.200. Nah, makanya di sini di perhitungan pressure collapse sama pressure collapse itu kalian harus menentukan dua, di permukaannya berapa sama di casing sudipnya itu berapa. Karena nanti akan digambar, akan diplot kedua data tersebut. Nah, untuk pressure collapse di permukaan itu nilai selalu 0 ya, untuk pressure collapse di permukaan. Nah, untuk kalau pressure collapse di casing sudip, rumusnya densitas dikali panjang dikali kedalaman pada saat pasang casingnya atau casing sudipnya dibagi 144. Densitasnya 72 dikali H-nya 6.200 yang ini
6.200 dibagi dengan 144. Maka pressure collapse di casing sudipnya sebesar 3.100 PSI. Sampai sini jelas untuk step yang pertama, ada yang ingin kalian tanyakan nggak? Jelas? Halo? Jelas? Jelas, Bang. Jelas. Suara saya jelas ke kalian? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Jelas, Bang. Oke. Sekarang yang step yang kedua. Nah, step yang kedua itu sama. Step yang kedua itu kalian menentukan juga pressure burst di permukaan dan juga pressure burst di bagian casing sudipnya. Nah, untuk yang pertama, untuk di permukaan, rumusnya itu adalah tekanan formasi dikurangin total dip dikali dengan gradient gas. Ya udah, tinggal kita lihat aja ya data-datanya yang ada itu apa. Oke, untuk total dip kita punya ya. Total dipnya itu adalah yang ini. Total dipnya 12.000. Nah, itu kalian juga nanti bisa lihat kalau misalkan di sini program datanya ada 4 data, tinggal dilihat aja kedalaman paling akhir, kedalaman yang paling dalam itu di kedalaman berapa. Nah, untuk contoh soal ini, kedalaman yang paling total dipnya itu adalah di kedalaman 12.000. Jadi total dipnya ada di 12.000 ya. Untuk tidinya di contoh soal ini. Oke, kemudian gradien gasnya. Nah, untuk gradien gasnya yaitu adalah di sini kita sudah punya gradien tekanan gasnya sebesar 0,1. Ya, 0,1 udah ada 2 data ya. 12.000 dikali dengan 0,1. Nah, tapi kita tuh belum punya nih data PV-nya tuh, kita belum punya tekanan formasinya tuh, kita belum punya. Ya udah, bisa kalian cari rumusnya adalah total dip dikali dengan gradien tekanan formasinya. Tadi total dipnya adalah sebesar 12.000 ya, 12.000. Nah, gradien tekanannya yaitu adalah yang data yang ini. Gradien tekanannya 0,48 PSI per feet. Jadi tinggal kalian kalikan aja 12.000 dikali 0,48. Itu adalah tekanan formasinya sebesar 5.760 PSI. Udah, kalau sudah dapat tinggal kalian masukin nilainya. 5.760 dikurangin total dikurang buka kurung total dip dikali gradient gas. Total dipnya 12.000 dikali 0,1. Maka pressure burst di permukaannya adalah sebesar 4.560 PSI untuk pressure burst di permukaannya. Selanjutnya kita cari pressure burst di bagian casing sudipnya. Nah, kalau untuk pressure burst di casing sudipnya yaitu adalah PB casing sudip sama dengan tekanan formasi buka kurung tekanan formasi dikurang buka kurung total dip dikurangin casing sudip dikali gradient gas tutup kurung dikurang buka kurung casing sudip dikali dengan gradient tekanan air gasnya. Nah, tekanan formasi kita udah ada ya, yaitu yang ini 5.760. Buka kurung total dipnya adalah tadi yang 12.000 dikurangin dengan CSD. CSD itulah kedalaman yang akan kalian pasang casingnya. 6.200 dan 12.000 untuk total dipnya. Dikali gradien gasnya 0,1, data yang ini gradien gasnya, kemudian buka kurung CSD dikali dengan gradien tekanan air garamnya. SD-nya 6.200, nah gradien tekanan air asinnya atau air garamnya adalah 0,465 PSI per feet. Sudah, tinggal kalian hitung aja dimasukkan, maka dapat hasil PB casing sudipnya sebesar 2.297 PSI. Sampai sini untuk step yang kedua, ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang bingung kira-kira? Bang, mohon maaf, boleh diulang yang rumus tekanan formasi itu apa, Bang? Tekanan formasi, rumusnya itu adalah total dip dikali dengan gradien tekanan air garam. Gradien tekanan formasinya. Tinggal dilihat aja, ini kan kedalaman 12.000 ya. Nah, gradien tekanan itu berapa? 0,48. Jadi di sini sudah saya kasih nih dari per setiap kedalaman gradien tekanannya itu tuh berapa. Jadi sebenarnya kalian bisa cari gitu. Misalkan contoh kalian pengen tahu nilai tekanan formasi di kedalaman 400. Ya udah tinggal kalian kaliin aja kedalamannya 400 dikali 0,433. Karena di sini kan kita pengen taunya kan dari total dipnya kan, ya udah tinggal dimasukin 1.200 dikali dengan si gradien tekanannya berapa. Kalau untuk data yang kedua itu perlu dikurang tidak, Bang? Yang 6.000, yang 400 sampai 6.200 itu, Bang.
Data yang kemana? Yang tadi di atas itu Bang, di slide sebelumnya. Yang ini? Bukan Bang, yang di slide sebelumnya yang di data program casing itu Bang. Yang kalau 400 kan sampai kedalamannya 6.200 itu perlu dikurang atau pakai yang 6.200 Bang? Oh, kalau yang start ke dalamnya ya, itu kalau yang 400 pakai yang ini, tapi kalau yang starting 401 menggunakan yang ini. Nggak usah dikurangin. Oh, berarti pakai 6.200 aja ya Bang? Iya, kalau yang di atas 400 ya, kalau pas 400 pakai ini. Enggak, ini contoh aja. Misalkan kamu pengen tahu tekanan formasi di kedalaman 400 feet ya. Ya udah tinggal dikaliin aja. Kedalamannya itu 400, ini misalkan total dipnya 400 dikali dengan gradien tekanannya. Gradien tekanannya dari 0 sampai 400 itu adalah 0,433 gitu. Ini contoh aja sih, contoh. Cuman kalau untuk soal di sini kita menentukan tekanan formasinya itu menggunakan total dipnya. Total dipnya itu berapa? Total dip dikali dengan gradien tekanan formasinya. Gitu. Oke Bang. Baik Bang, terima kasih Bang. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain? Untuk step yang kedua atau cukup jelas? Cukup jelas Bang. Cukup jelas ya. Oke, kalau cukup jelas. Nah, yang ketiga itu adalah menentukan nilai pressure collapse dan pressure burst pada masing-masing grade casing. Tadi kan kita sudah punya ya, ada 3 grade casing. Dari 3 grade casing itu sendiri ada J55, K55, dan L80. Dan mereka pun juga sudah punya berapa sih dari grade casing itu sendiri ketahanan dari si pressure collapse sama pressure burst-nya. Nah, namun dari collapse sama burst-nya itu belum ada faktor safety factor dari sector masing-masingnya. Jadi belum ada pengaruh dari safety factornya. Jadi harus kalian bagi dulu untuk mengetahui berapa hasil pressure collapse sama pressure burst yang dipunyai dari si grade casing ini sendiri. Nah, rumusnya adalah kalau pressure collapse pada masing-masing grade casing dibagi dengan safety factor collapse-nya. Nah, untuk yang burst sama pressure burst pada masing-masing grade casing dibagi dengan safety factor burst-nya. Oke, kita contoh yang J55 ya. J55 itu adalah sebesar collapse-nya 1130 PSI. Ya udah tinggal kalian bagi dengan safety factor-nya 0,9. Maka pressure collapse J55 1255,56 PSI. Kemudian untuk yang K55 itu adalah 1950 PSI dibagi dengan pressure collapse-nya 0,9. Maka K55 adalah 2166,67 PSI untuk K55. Kemudian untuk yang L80 sama seperti tadi, nilai pressure collapse-nya 2670 dibagi dengan safety factor collapse-nya 0,9. Maka hasilnya besar 2966,67 PSI. Selanjutnya, untuk yang burst juga sama seperti collapse tadi, tinggal kalian masukkan aja masing-masing grade burst-nya berapa, tinggal dibagi dengan safety factor burst-nya. Untuk J55 adalah datanya itu sebesar 2730 PSI ya, 2730 PSI dibagi dengan safety factor burst-nya 1,1. Maka nilainya itu adalah 2481,82 PSI. Kemudian untuk yang K55 itu adalah 345 dibagi dengan 3450 dibagi dengan 1,1. Maka hasilnya itu adalah 3136,36 PSI. Kemudian untuk burst-nya L80 juga sama seperti tadi, 5380 dibagi dengan safety factor burst-nya 1,1. Maka burst di L80 sebesar 4890,91 PSI. Untuk step yang ketiga, jelas ada yang ingin kalian tanyakan? Jelas ya? Jelas Bang. Kita langsung masuk ke gambarnya aja ya. Jadi kita nge-plotting
dengan kertas milimeter block antara pressure collapse sama pressure burst pada kedalaman yang akan dibuat. Tadi kan sudah dikasih tahu ya, gambarnya itu adalah gambar bikin kotak menggunakan kertas milimeter block dan kalian plotting pressure dan kedalamannya. Habis itu nanti tinggal plotting data si pressure collapse sama pressure burst-nya. Oke, yang pertama itu tadi kan udah tahu ya, yang kotak pertama itu dia bagian ke sebelah permukaan, yang di bawah itu adalah casing sudut. Nah, tapi di sini ada datanya nih, ada data 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Itu tuh dari mana sih Bang biasanya? Nah, untuk menentukan kita pakai data ini berapa, clue paling pertama tinggal kalian lihat aja berapa nilai pressure burst di permukaannya. Tinggal kalian lihat untuk menentukan nilai tekanan untuk yang di atas, kalian itu mau sampai berapa datanya. Tinggal lihat nilai pressure burst di permukaan itu berapa. Nah, di sini kan pressure burst permukaannya adalah 4560 PSI ya. Ya udah, kalian bisa bikin range-nya itu adalah sebesar misalkan oke, di sini karena sampai 4500, kalian bisa bikin sampai 5000 atau bisa bikin sampai 6000. Nah, di sini saya bikin skalanya sampai 6000 PSI. Jadi saya bikin skalanya 22 ya. Misalkan, oh ya bikin skalanya itu sendiri, tolong kalau bisa nanti kalau saya ngasih tugas atau nanti pas ujian, tolong jangan terlalu kecil ya skalanya. Karena kenapa? Kalau skalanya nanti kecil, takutnya nanti bakal berpengaruh ke hasil grade casing yang akan kalian gunakan. Gitu. Jadi tolong nanti untuk gambar ini, tolong skalanya diperhatikan. Kalau saran saya sih mendingan bikin skalanya itu dua dua kotak. Jadi biar enak buat kalian perhitungannya seperti apa. Udah tinggal bikin misalkan sampai 5000 atau sampai 6000. Sama ya atas sama bawah permukaan dan juga casing sudutnya. Jadi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Nah, kemudian untuk di sumbu yang ini itu adalah kedalamannya. Kedalaman dari si casing sudutnya. Nah, tadi juga sama nih saya mention lagi untuk kedalamannya itu sendiri kalian juga buatnya sampai dengan kedalaman yang ada di bagian sini pasang casingnya itu di berapa. Di sini kan pasang casingnya adalah di 6200 ya. Jadi nanti di gambarnya sini harus sampai 6200. Tapi kadang bilang, Bang ini kan 6200 ini kan datanya itu kan enggak ini ya enggak bulat ya, sedangkan kan ini datanya dibikin bulat-bulat semua ya. Oke, itu sama aja. Nanti gini, kalau misalkan ke samping di sini 2 kotak, ke bawah juga 2 kotak. Ya udah disamain aja, dibikin 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Nah, kira-kira 6200-nya tuh di mana sih? Nah, di sini kan karena di sini satu kotak kecil itu adanya isinya 5, makanya di sini saya kalikan jadi 4. Jadi ada kotak 1, kotak 2, kotak 3 sama kotak 4. Nah, jadi total kotaknya di sini ada 20. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan 6200 berarti saya butuh 4 kotak kecil di bagian sini. Jadi ada kotak 1, 2, 3, 4. Maka di sini adalah 6200 saya. Makanya kenapa saya minta kalian tolong pada saat nanti menentukan gambar ini tolong skalanya itu yang benar untuk menentukan karena nanti takutnya berpengaruh di penentuan grade casingnya ini. Gitu. Terus misalkan nih, Bang kan nanti misalkan kita sudah dapat nih kira-kira data grade casing yang kita yang udah tahu ya, itu kan pasti nanti abang pasti bakal nanya dong kan kira-kira kedalamannya berapa sih. Nah kan kalau pakai ini kan pasti kedalaman masing-masing orang itu kan pasti bakal berbeda, pasti juga kedalaman jawaban saya sama jawaban kalian juga pasti bakal berbeda kan karena skala ketelitiannya juga pasti bakal berbeda. Nah itu nggak apa-apa kedalamannya berbeda nanti pas di conclusion sini, tapi kalau grade casing ini kalian benar susunannya itu udah saya benerin. Kalau penyusunan grade casingnya sudah benar, itu saya benerin meskipun kedalamannya itu berbeda. Seperti itu. Jadi tolong penentuan skalanya tolong diperhatikan ya nanti pada saat kalian mengerjakan soal casing design ini. Nah, kalau udah garis antara sumbu X sama sumbu Y-nya, ya udah tinggal kalian bikin 3 kotak. Nah, 3 kotak ini kotaknya terserah sih biasa aja karena tidak ada ukurannya. Tinggal bikin 3 kotak untuk menentukan bagian pressure collapse, pressure burst, sama pressure collapse and burst-nya. Sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan kira-kira sebelum saya plotting datanya? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Atau cukup jelas?
Iya. Jelas untuk penentuan kotaknya dulu awal, ada yang mau ditanyain sebelum saya plotting atau jelas semua? Bang, boleh jelaskan sedikit ulang di bagian casing sudip ini, Bang? Casing sudipnya kenapa? Oh oke. Jadi gini, untuk casing sudipnya itu sendiri kalian sama, kalau di atas di sini bagian bikin 2 kotak. Nah, misalkan di sini kan 2 kotak nih. 2 kotak, kemudian yang ke bawah juga 2 kotak. Nah, kalau misalkan bikin skalanya satunya itu 1000, di bawahnya juga dibikin 1000 juga. Kalau bisa ya, gitu. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, yang penting skalanya yang penting bagus lah, bisa. Nah, nanti datanya itu untuk kedalaman casing sudipnya itu disesuaikan sampai dengan kedalaman kalian pasang casing. Karena di sini soalnya pasang casingnya adalah 6.200, maka gambar kedalaman totalnya, total casing sudipnya itu harus 6.200 kedalamannya. Jadi nanti bikin, karena di sini saya skalanya bikin per 1000, ya udah berarti kan cuma sampai sini nih 6.000-nya. Sedangkan kan 6.200 kan, ya udah saya bikin skala, karena saya bikin 2 skala kotak besar, ya udah satu kotak ini isinya adalah 10, ya udah saya bikin, karena bikin 2 kotak otomatis kan ada 20 kotak ya. Ya udah berarti satu kotaknya untuk 6.100 itu 2 kotak. Nah, untuk 6.100, nah untuk 6.200 itu adalah 4 kotak, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 yang kecil. Dan di sini adalah 6.200-nya. Gitu. Jadi tinggal ketelitian kalian aja sih untuk menentukan gambar ininya. Kalau data yang pressure casing sudip ini ambil dari mana, Bang? Pressure mana? Yang di bagian bawah ini, Bang. Bawah ini, ini sama seperti yang di permukaan. Jadi atas bawah sama. Oh iya, Bang. Atas bawah sama. Jadi nanti ini kan lurus nih. 100, 1000 ya lurus. 2000 lurus ya. Jadi antara permukaan sama di casing sudip itu sama. Jadi di bawah harus sesuaikan saja dengan yang di atas ya, Bang? Iya, betul. Oh, iya, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, sampai sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya masuk ke plotting? Bisa ya? Oke. Bisa. Oke, kalau udah kita masuk ke daerah plotting. Tadi kan kita sudah ngitung ya pressure collapse di permukaan berapa, collapse di permukaan berapa, sama casing sudip berapa, sama di burst-nya juga berapa, permukaan sama casing sudipnya berapa. Nah, cara menentukannya itu adalah plottingnya. Kalau pressure collapse, menentukan plottingnya itu adalah dari atas, dari permukaan ke casing sudip. Dari atas ke bawah plottingnya. Tinggal dilihat, pressure collapse-nya kan 0 ya. 0 kan, karena kan pressure collapse di permukaan selalu 0. Kemudian kalian tarik garis ke casing sudipnya. Yaitu adalah 3100. Berarti tinggal kalian tarik garis dari 0 sampai ke 3100. Nah, di sini kira-kira nih 2 kotak saya, 2 kotak kecil untuk 3100. Itu adalah pressure collapse-nya. Caranya tinggal tarik garis aja dari 0, dari permukaannya 0 sampai ke casing sudipnya 3100. Tinggal kalian tarik garis. Kemudian kalau yang burst kebalikannya. Kalau yang burst itu dari casing sudipnya ke permukaannya. Jadi kebalikannya dari si collapse. Jadi kalian tarik itu dari bawah dulu ke atas. Ya udah, tinggal kita tarik ya. Untuk casing sudip itu tadi 2297 ke 4560 PSI. Untuk 4560 PSI. Untuk di permukaan, untuk burst-nya, kemudian di sini 2297 untuk yang di bagian casing sudipnya. Tinggal kalian tarik garis dari bawah ke atas. Ini adalah burst-nya. Nah, untuk menentukan apakah perhitungan step pertama sama step kedua kalian itu benar atau tidak dari gambar ini. Kalau garis pressure collapse sama pressure burst itu bersilangan, berarti tandanya jawaban kalian itu benar. Tapi kalau tidak bersilangan, itu jawaban kalian kemungkinan ada yang salah. Nah, itu sering banget terjadi, salahnya itu adalah di bagian sini. Karena dulu saya pernah ada kejadian, senior kalian pada saat ujian, dulu pada saat offline, pada saat saya ngawas, dia nanya, "Bang, ini kok saya plotting datanya itu nggak berpotongan ya antara casing sudip sama antara si pressure collapse dan si pressure burst-nya." Pas saya cross check ternyata
mahasiswa tersebut itu dia salah masukin ke ini. Harusnya masukin dalam mahasiswanya, tapi dia malah masukin tidiknya yang dia masukin. Makanya kadang itu nanti nggak bakal berpotongan antara collab sama burst-nya. Biasanya sih seperti itu. Kalau untuk pressure burst biasanya sih bener perhitungan, tapi kadang yang suka banyak yang salah tuh di bagian sini. Sampai sini jelas. Ada yang ingin ditanyain nggak untuk plotting antara collab sama burst-nya? Jelas? Sejauh ini jelas, Bang. Jelas ya? Oke, kalau misalkan jelas, kita langsung masuk ke plotting dari data masing-masing grade casingnya. Tadi kan kita udah ngitung ya, J55 berapa, K55 berapa, L80 berapa. Oke, yang pertama itu adalah di bagian collapse. Nah, untuk collapse masih sama seperti tadi. Kalau collapse itu menentukan tarik garisnya dari atas ke bawah. Dari atas, kemudian dari atas ke bawah sampai mengenai si garis collapse-nya ini. Kayak yang pertama itu J55. J55 itu adalah hasilnya 1255,56 PSI. Ya udah, ini kira-kira aja ya, kira-kira data saya di sini yang J55. J55 collapse-nya 1255,56 PSI. Kalian tarik garis putus-putus sampai mengenai garis si collapse-nya. Kemudian tarik ke samping. Tarik ke samping sampai mengenai garis si pressure collapse-nya ini. Tarik garis. Kolom pertama adalah punya si J55. Kemudian yang kedua, kali 5 2166,67 PSI. Ya udah, sama kayak tadi, tinggal kalian tarik garis, kira-kira aja datanya berapa untuk penelitian kalian, 2166,67. Tarik garis putus-putus sampai mengenai garis si collapse-nya, kemudian tarik garis putus-putus ke samping sampai kena garis kotak yang hasil collapse-nya. Maka kotak kolom kedua yaitu adalah si K55 ini. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga itu kita lihat dulu nih masih bisa diplotting atau tidak. Kita lihat di casing sudip berapa tadi, di casing sudip berapa sih collapse-nya? 3100 ya. 3100 untuk casing sudipnya. Oke. Collapse-nya L80 dapat apa? 2966,67. Oh, ternyata masih bisa kita plotting nih. Ternyata datanya masih di bawah 3100 ya. Oke. Jadi tinggal kalian plotting 2966,67. Garis putus-putus sama seperti tadi sampai mengenai garis garis collapse-nya, pressure collapse-nya. Tarik ke samping, tarik, dia adalah L80. Nah, di sini kan ada sisa, ada sisa, ini biarin, dikosongin aja dulu. Seperti itu. Sampai sini jelas untuk plotting pressure collapse-nya. Ada yang ingin kalian tanyakan nggak? Bang, mau nanya, Bang. Silakan. Kalau L80-nya melebihi 3100 gimana ya, Bang? Kalau misalkan melebihi dari 3100, berarti kan nggak bisa diplotting kan? Nah, kotaknya ini dari atas sini sampai sini, tinggal kalian masukkan saja dia punya L80. Berarti tinggal dimasukin aja tinggal ya? Tinggal dimasukin datanya aja. Iya, tinggal dimasukin. Baik, Bang. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk untuk pressure collapse-nya? Jelas? Kira-kira? Bang. Ya, silakan. Itu tadi yang kalau misalnya lebih dari 3100 itu apa perlu dibikin garis putus-putus atau tidak perlu, atau langsung saja? Nggak perlu, langsung aja. Baik, karena dia sudah melewati dari batas garis yang collapse-nya ini. Kan garis yang awal itu dia menentukan kira-kira batas dari pressure collapse itu berapa sih, dia kuatnya sampai pressure berapa gitu. Kalau sudah melebihi ya udah tinggal masukin aja grade-nya itu berapa. Jadi kotak terakhir itu adalah kotak dari si grade yang paling terakhirnya. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Halo, jelas? Jelas, Bang. Jelas ya. Oke.
Kalau udah, kita menentukan yang di bagian burst-nya, Nah, kalau untuk burst-nya sama seperti tadi. Kalau tadi kan collapse dari atas ke bawah ya, sedangkan kalau dari burst dari bawah ke atasnya. Ya udah, berarti kalian plotting dari data ini dulu. Pertama adalah burst J55, yaitu 2481,82 PSI. Ya udah, 2481,82 kalian tarik garis, karena tadi burst ya, burst itu dari bawah ya, dari bawah ke atas. Tarik garis putus-putus sampai mengenai garis si burst-nya. Oke, kalau sudah kena tinggal kalian tarik garis lurus. Ini tarik garis lurus sampai mengenai garis si burst-nya. Berarti di sini ya, dia adalah J55. Kemudian yang kedua, yaitu adalah K55 3136,36 PSI. Maka tinggal kalian plotting kira-kira 3136,36 itu sebelah mana. Kira-kira sebelah sini deh. Ini kira-kira saya ya. Tarik garis putus-putus sampai mengenai si grade casingnya. Putus-putus sampai kena si grade casingnya. Tarik ke samping. Sampai kena burst-nya. Sampai kena pressure burst-nya. Berarti kolom kotak kedua itu adalah si J55-nya. Kemudian yang ketiga sama seperti yang collapse, dicek dulu batas maksimumnya itu berapa di burst. Nah, kalau di burst yang diceknya itu bukan di casing sudutnya, tapi di permukaannya. Karena kan kita plottingnya dari bawah ke atas ya. Oke, maksimumnya itu adalah 4.560 PSI max-nya. Sedangkan yang didapatkan untuk L80 adalah 4.890,91. Ternyata kan ini dia lebih besar kan daripada di permukaannya. Maka untuk kotak yang ketiga, yang bagian sini, ini langsung L80. Seperti itu. Sampai sini jelas? Ada yang ingin kalian tanyakan? Jelas, Bang. Jelas? Oke, sama ya seperti ini. Nah, tadi juga yang di kelas pagi sempat nanya, Bang, kalau untuk plotting data ini bisa nggak sih, Bang? Misalkan dari ketiga grade, misalkan kita ada 3 grade nih, tapi ternyata kita cuma punya satu, ternyata yang kena garisnya itu antara collapse sama burst itu cuma satu grade, itu bisa aja terjadi. Jadi misalkan contoh kalian ini ya plotting data, misalkan satu data yang J55, oke J55 ternyata dapat nih masih kita sini, terus pas mau plotting K55 ternyata K55 ini datanya tuh dia lebih besar daripada si pressure casing sudutnya. Maka untuk yang data dari kedalaman sini sampai sini itu langsung menggunakan si K55-nya. Itu kalau misalkan cuman ke plotting satu data ya. Itu sama di burst juga sama. Kalau misalkan ternyata pada saat plotting ternyata pressure burst-nya itu yang kena cuman hanya satu data doang, J55 doang. Nah, dari atas sini sampai atas sini ternyata pressure burst dari grade casing yang digunakan tuh melebihi dari pressure burst di permukaannya. Ya udah, dari kedalaman bawah sini sampai atas sini dia menggunakan K55. Jadi tinggal dimasukin aja datanya gitu. Jadi tinggal dilihat aja kira-kira komposisi datanya pada saat plotting kena berapa titik, kena berapa grade casing. Apakah kena 1, kena 2, atau kena 3-3-nya. Kan kalau contoh yang di sini collapse-nya kena 3 ya. Kalau burst-nya dia cuma 2. Jadi nanti kalian jangan heran kalau misalkan datanya itu cuma satu, yang ke plottingnya itu cuma satu. Tapi kira-kira tadi juga ada yang nanya, Bang, kalau misalkan nih datanya ternyata nggak ke plotting gitu, yaitu kemungkinan ya kalau nggak salah soal, kalau nggak salah perhitungan kalian. Tapi selama ini saya ngerjain untuk ngasih tugas ke mahasiswa atau ujian, saya belum pernah sih sampai fatal nggak bisa di plotting datanya. Jadi pasti akan saya cek terlebih dahulu. Sampai sini untuk pressure collapse sama pressure burst-nya untuk plottingannya jelas. Ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Bang, saya masih bingung di yang cuma dapat di plotting satu data itu, Bang. Itu maksudnya bagaimana Bang? Misalkan, jadi gini, ini saya contoh yang burst aja ya, saya ambil ya. Jadi misalkan contohnya itu pada saat kamu perhitungan pressure burst, ternyata yang masuk untuk plotting dari garis burst-nya ini
garisnya yang ini, itu cuma bisa kena satu data doang. Hanya misalkan kena si J55-nya doang gitu. J55-nya masih dapat nih. Ternyata pada saat mau plotting untuk yang K55, kan dicek tuh di K55, K55 misalkan 3.100 nih. Ternyata 3.100. Dan ternyata pressure burst-nya itu adalah cuma 3.000 misalkan. Nah, berarti kan otomatis kan ke dalam pressure ini kan di atas ya, di atas dari si permukaannya kan, di atas dari si pressure burst di permukaannya kan. Berarti kan tidak bisa diplotting tuh, tidak bisa digaris kan. Maksudnya tidak bisa digaris kan, garis titiknya kan nggak bisa kena. Maka dari itu untuk kedalaman dari sini, ini dari sini sampai atas ini, itu langsung kalian masukin aja si K55 misalkan. Gitu. Jadi dari sepanjang sini sampai sini itu hanya si K55 aja gitu. Kalau misalkan yang kena plottingnya tuh cuma satu data ya, misalkan. Jelas? L80 juga sama dengan K55 berarti dua-duanya ditulis satu ini ya Bang? Satu. Oh, enggak. Kalau misalkan hanya 2 kotak, L80-nya nggak dimasukin. Jadi berarti salah satu saja ya Bang? Iya, jadi kalau misalkan hanya kena satu kotak, berarti yang kena kotaknya itu adalah satu kotak grade lanjutannya. Jadi tinggal dilanjutin aja. Karena kalau yang ini kan, kalau yang collapse ini kan dia tiga-tiganya kan kena kan. Nah, kalau yang burst ini kan yang kena kan cuma J55 sama K55 doang. Berarti yang kotak kosong di atasnya itu langsung masukin L80. Nah, kalau misalkan yang kenanya hanya J55 aja, nah kotak dari sini sampai atas ini itu adalah punya si K55 doang. Jadi cuma ada 2 data gitu. Ya baik Bang. Berarti L80 langsung diabaikan gitu ya Bang? Iya, L80-nya diabaikan. Ya. Ya baik Bang. Terima kasih Bang. Ya. Sampai sini jelas teman-temannya, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum masuk conclusion yang terakhir? Bang, saya ingin bertanya lagi Bang. Boleh. Jadi yang pressure collapse, pressure burst, sama pressure collapse tuh 3 kotak ya Bang? Iya, 3 kotak. Oke Bang. Kasih ya Bang. Iya. Ada lagi sebelum masuk yang terakhir? Oke ya. Kalau udah, kita plotting nih dari kotak. Ya, tadi kan kita udah ada nih datanya kan. Ini kan baru data masing-masing ya. Collapse, burst. Nah, untuk yang ketiga itu adalah gabungannya. Pressure collapse dan pressure burst-nya. Oke. Nah, kita gabungin dulu nih. Tadi kan kita udah dapat kan. Pertama yang di sini, garis putus-putus dulu. Kemudian yang kedua tuh di bagian sini ya, putus-putus dulu. Digabungin yang putus-putusnya. Kemudian yang ketiga di bagian sini, putus-putus dulu. Kemudian yang keempat ya, yang keempat tuh di bagian sini, putus-putus dulu. Kemudian yang terakhir, nah yang di sini kan cuma sampai sini, itu dibablasin aja sampai bawah. Karena pasti penentuan grade-nya tuh pasti dia bakal sama. Sampai sini. Jadi kita punya ada 5 kotak ya, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, sama kotak 5. Nah, untuk mengisi kotak ini bagaimana caranya? Tinggal kalian bandingkan mana yang lebih kuat untuk kotak yang pertama. Kotak yang pertama itu adalah di bagian sini. Kotak pertama itu adalah kita bandingkan antara versus J55 collapse sama L80 burst. Tinggal kalian bandingkan. J55 collapse adalah 1255,56 PSI. Kemudian L80 burst 4.890,91 PSI. Jadi mana nih yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang si L80 ya. Karena kan dia lebih kuat bisa nahan tekanannya kan. Maka untuk yang kotak pertama ini, antara ini sama ini versus J ini sama yang ini adalah si L80 burst-nya. Jelas sampai sini? Jelas Bang. Jelas ya. Oke, kemudian untuk kotak yang kedua. Untuk yang kotak kedua itu adalah di bagian sini ya. Di bagian sini. Bagian sini adalah, lihat collapse sama burst-nya grade casing versus apa. Yaitu adalah K55 dan L80. K55 dilihat. K55 collapse versus dengan L80 burst. Mana yang lebih besar? 2166,67 PSI versus 4890,91 PSI. Maka yang lebih besar adalah L80 ya. Maka di sini adalah L80 untuk yang kotak kedua. Nah, tadi juga ada yang nanya, Bang, kalau misalkan
Di sini kan atas bawah untuk kotak yang pertama kan grade casingnya sama. Boleh digabungkan Kak? Boleh. Kalau atas bawah ini misalkan antara bagian sini sama bagian sini ternyata sama, untuk kotak yang satu sama kotak kedua ternyata grade casingnya sama, ini tinggal kalian gabungkan aja. Nanti tinggal kalian tentukan kedalamannya itu berapa. Dari 0 sampai punya si burst ini berapa. Ini saya kira-kira aja ya. Mungkin kira-kira itu adalah di 3000. Saya tarik ke samping, misalkan adalah 3.600. Jadi dari 0 sampai 3.600 dia menggunakan L80 burst untuk yang pertama. Kemudian yang kotak yang ketiga adalah yang di bagian sini. Bagian sini adalah K55 collapse dan K55 burst. Kita lihat K55 collapse 2166,67 PSI dengan K55 burst 3136,36 PSI. Maka yang lebih besar adalah si K55 burst ya, yang 31,36,36. Maka kotak yang ketiga itu adalah K55 burst untuk kotak yang ketiga. Kemudian untuk kotak yang keempat adalah apa sama apa nih versusnya? Yaitu adalah L80 versus dengan K55. Ya udah tinggal kalian lihat L80 collapse dengan K55 burst. L80 collapse-nya 2966,67 PSI dengan P burst K55-nya 3136,36 PSI. Maka yang lebih besar adalah K55 burst ya, yang lebih besar. Oke, berarti di sini K55 burst. Sama seperti tadi, kalau misalkan atas sama bawah sama grade casingnya, tinggal kalian gabungin aja. Berarti dari 3.600 sampai misalkan di sini adalah 5.300 ya. Ini misalkan aja 5.300 dia itu adalah menggunakan K55. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah L80 dengan J55. Tinggal lihat L80 collapse dengan J55 burst. Mana yang lebih besar? L80 2966,67, J55 2481,82 untuk J55-nya. Maka yang lebih besar adalah si L80 ya. L80 collapse. Maka kotak yang kelima itu adalah L80. Jadi dari 5.300 sampai 6.200 itu adalah L80. Jadi grade casing mana nih yang digunakan? Grade casing yang digunakan itu adalah L80 burst, K55 burst, dan L80 burst yang digunakan. Nah untuk kedalamannya gimana Bang kalau beda-beda? Nggak apa-apa kedalamannya beda-beda karena kan sesuai dengan ketelitiannya. Yang penting grade casing jawaban ini itu tetap sama. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan kira-kira untuk plotting gambar casing desainnya? Bisa diulang Bang yang terakhir itu Bang, yang casing yang dipakai itu Bang. Oke, berarti casing yang digunakan itu berarti ada 3, yaitu adalah L80 ada L80 burst, ada K55 burst, sama L80 collapse. Jadi yang digunain. Jadi sebenarnya digunain cuma 2 sih, ada L80 sama K55 doang. Itu yang digunakan. Karena yang L80 kan sama kan, yang membedakan hanya burst, tekanan burst sama collapse-nya aja. Gitu. Nanti kalau ininya udah sama, ya udah pasti jawaban kalian tuh udah pasti benar. Tapi kalau misalkan kedalamannya berbeda itu tidak apa-apa. Jelas sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Bang, kalau casing yang burst sama yang collapse itu bedanya di mana Bang? Sama aja sih sebenarnya, itu cuma tekanan doang. Kekuatan doang. Kekuatan untuk menahannya doang. Ya baik Bang. Ya. Ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Kira-kira jelas untuk plotting gambarnya? Ada yang ingin ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Halo? Jelas? Jelas Bang. Jelas ya? Oke, kalau misalkan jelas, saya mau ngasih tugas dan dikumpulkan hari ini, tapi dikumpulinnya sampai jam 6 sore ya, sampai jam 6 sore. Jadi ada waktu lah
dari sekarang dari jam 3 sampai nanti jam 6 sore. Jadi kalian tentukan sama seperti tadi soalnya tugasnya dari tugas casing desain 1. Jadi pemboran sumur X trayek 17,5 setelah selesai dibor sampai kedalaman 6.500 feet, dilakukan pemasangan casing 13,3/8 inci dengan ID-nya 12,565 inci. Panjang shotreknya 85 feet dari dasar lubang dan densitas lumpurnya 73 PCF. Data casingnya 0 sampai 400, 400 sampai 6.500, 6.500 sampai 12.000 dengan masing-masing grade casing gradien tekanannya ya. Gradien tekanan RAC-nya 0,465, tekanan 0,1, safety factor burst-nya 1,1 sama 0,95. Buatlah program casing sesuai dengan metode perhitungan burst dan collapse jika casing tersedia ada J55, K55 sampai L80. Jadi kalian tentukan soal ini, saya tunggu jawabannya dikirim ke email. Ini tugas keberapa untuk di kelas kalian? Ini tugas keberapa? Tinggal dilanjutin aja untuk tugasnya. Tugas ke-6 apa tugas ke-5? Ke-6 Bang. Tugas 6 ya, tugas ke-6. Jadi tinggal kalian kerjakan aja untuk tugasnya. Saya tunggu jawabannya sampai jam 6 sore ya.